Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita belajar mengenai respirasi aerob. Pada pertemuan minggu kemarin, Ibu sudah sampaikan bahwa respirasi aerob itu adalah respirasi yang menggunakan oksigen. Dalam respirasi aerob ada 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma, yang mana yaitu menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH. 2 asam pirufat akan masuk ke dekarboksilasi oksidatif yang terjadi pada matriks mitokondria yang menghasilkan 2 asetil koenzim A dan 2 NADH. Kemudian 2 asetil koenzim A akan masuk ke siklus Krebs yang tepatnya pada matriks mitokondria juga, yang akan menghasilkan 2 ATP, 2 FADH, dan 6 FADH. Selanjutnya, NADH dan FADH yang dihasilkan dari 3 tahap tersebut masuk ke transport elektron. Dan ini terjadi pada membran dalam mitokondria. Sehingga akan dihasilkan 10 NADH yang berasal dari 6 NADH siklus Krebs, 2 NADH dekarboksilasi oksidatif, dan 2 NADH dari glikolisis. Sedangkan FADH-nya hanya 2, yaitu dari siklus Krebs. 10 NADH yang masuk ke transport elektron akan menghasilkan, setiap satunya menghasilkan 3 ATP, sehingga 10 dikalikan 3 ATP menghasilkan 30 ATP. Sedangkan yang FADH, setiap satu FADH-nya akan menghasilkan 2 ATP, sehingga 2 FADH kali 2 ATP sama dengan 4 ATP. Jadi, 1 molekul glukosa setelah mengalami katabolisme akan menghasilkan 38 ATP. Namun, selama proses menggunakan 2 ATP, sehingga hasil akhir hanya tinggal 36 ATP. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai anabolisme. Anabolisme ini ada 3 macam percobaan, contohnya fotosintesis, yaitu percobaan Angelman. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya dan menghasilkan oksigen. Ini percobaannya menggunakan alga hijau yaitu Spirogyra dan bakteri Thermo. Pada alga hijau ini Spirogyra mempunyai kloroplas yang berbentuk spiral. Ini ya, apabila alga hijau ini dikenai cahaya, kemudian bakteri Thermo ini akan menuju ke cahaya yang mana yang ada kloroplasnya. Sehingga di sini terlihat yang ada kloroplas bakteri ngumpul banyak, sedangkan yang tidak ada kloroplas bakteri akan menjauh. Berikutnya yaitu SAGE. Percobaan ini bertujuan bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya dan menghasilkan amilum. Adapun percobaannya ini dengan mengambil daun yang mana yang satu yaitu daunnya ditutup dengan kertas perak, sedangkan yang satunya tidak. Kemudian daunnya direbus dalam air untuk mematikan sel tumbuhan. Setelah itu ditetesi dengan lugol atau yodium yang tidak ditutup, nanti warnanya akan berubah menjadi hitam. Ya, sedangkan yang ditutup tetap pucat. Kenapa berubah menjadi hitam atau biru kehitaman? Karena di situ menunjukkan bahwa ada amilum. Yang ketiga yaitu percobaan Ebbinghaus. Percobaan ini membuktikan bahwa fotosintesis
membutuhkan cahaya dan menghasilkan oksigen. Adapun percobaannya ini, ya ini adalah tumbuhan hidria yang ditutup dengan corong dengan posisi terbalik. Kemudian ditaruh di tempat yang panas. Setelah beberapa menit akan muncullah gelembung-gelembung ini. Ini adalah udara. Nah, ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen dan membutuhkan cahaya. Itu mengenai penjelasan belajar kita pada hari ini. Semangat selalu untuk belajar dan tolong ditulis, diringkas, dan kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan lewat